Hai, perkenalkan saya Lilis Putri Simamora. Di video kali ini, saya ingin kamu dan kita semua mendiskusikan satu topik yang sangat penting banget nih, tapi seringkali luput dan seringkali dilupakan dalam pembelajaran di sekolah atau di lingkungan masyarakat, yaitu tentang post-truth atau kebohongan yang dijadikan menjadi kebenaran dalam jati diri seorang perempuan. Pada diskusi kita kali ini adalah seorang perempuan yang sering disebut sebagai seorang pejuang dari para wanita. Nah, jadi hal ini penting kita diskusikan secara rinci dari surat Kartini yang dicetuskan dalam surat kabar tahun 1900, karena sekarang banyak banget nih informasi tentang surat Kartini yang dicetuskan dalam surat kabar ini yang gak semua berdasarkan fakta. Nah, lewat video ini, saya mengajak kamu semua untuk menganalisis koran tersebut dan video-video dari YouTube yang dimana kita untuk membuka fakta tentang seorang sosok Kartini ini dan belajar benar nggak sih selama ini yang kita tahu tentang Kartini itu, apakah dia yang benar-benar menulis buku itu atau menyusun buku itu, atau memang dia hanya menulis surat saja untuk para sahabat-sahabatnya yang ada di Belanda, atau jangan-jangan ada nih dari bagian sejarah yang disederhanakan atau dihilangkan. Nah, sekarang kita lihat dulu cuplikan video tentang R.A. Kartini ini. Nah, jadi pertama pendiri sekolah Kartini baru terrealisasi pada tahun 1913, 9 tahun setelah Kartini meninggal. Jadi nama Kartini inilah yang hanya digunakan untuk sekolah tersebut, tetapi bukan Kartini yang membuka sekolah tersebut. Fakta pertama. Dan fakta kedua, pada awalnya sekolah Kartini ini hanya untuk diperuntukkan bagi anak-anak perempuan di kalangan bangsawan atau priai, atau guru-guru yang mengajar pun berasal dari kalangan perempuan Belanda. Jadi faktanya bukan untuk orang-orang pribumi yang memang tidak mampu. Jadi yang ketiga itu faktanya adalah tentang kurikulum, yang dimana kurikulum yang diterapkan dalam sekolah Kartini ini lebih menekankan pada keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan memasak serta pelajaran bahasa Belanda, bukan untuk kepentingan orang Indonesia melainkan kepentingan orang Belanda.
dalam video biografi R.A. Kartini hingga terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang dipublikasikan oleh Tribun Pontianak, terdapat beberapa bagian yang saya analisis nih yang relevan untuk konteks post-truth kita kali ini, yaitu salah satu aspek pentingnya dari beberapa bagian video yang relevan untuk dianalisis yaitu menggambarkan proses penerbitan buku R.A. Kartini ini, penerbitan proses dari surat-surat R.A. Kartini ini oleh sahabatnya J.H. Abendanon. Video ini menyoroti bahwa Abendanon ini berperan dalam menyusun dan menerbitkan surat-surat Kartini setelah wafatnya Kartini. Namun tidak secara mendalam membahas kemungkinan adanya seleksi penyuntingan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan agenda politik etis Belanda pada saat itu. Nah, setelah kita menonton video YouTube tadi, di sini kita akan membahas tentang koran. Nah, di dalam koran tersebut dijelaskan bahwa Kartini tidak banyak menulis gagasan-gagasan perjuangannya yang dalam melawan Belanda. Kartini ini dikisahkan lebih banyak menulis tentang ketidaksukaannya kepada tradisi mereka. Selain itu, Kartini hanya menulis surat tentang sahabat penanya, serta dia hanya menulis gagasan pribadinya seperti kepada Tuhannya. Dan faktanya buku tersebut bukan disusun Kartini, melainkan Jack Hendrik dan Rosa Abendanon sebagai penulis lanjut atau penyusun dari buku Kartini. Tapi karena Kartini ya banyak menulis tentang surat-surat kepada mereka, jadi mereka mencetuskan nama Kartini sebagai judul dari buku tersebut. Nah, dalam koran kedua dijelaskan bahwa Kartini dalam perjuangannya menentang tradisi lama Jawa yang disebut perempuan hanya bisa berdiri di rumah atau berdiam diri di rumah, bukan menentang secara langsung. Dia tidak bergerak, tapi dia hanya menuliskan gagasannya tentang persepsi Jawa tersebut. Dia menentang dalam bentuk gagasan-gagasan, hanya dalam bentuk tulisan. Selain itu, perjuangannya tidak ia lakukan sendiri, melainkan bersama Kandinah dan Hukemini. Jika saja tulisan tersebut tidak disusun menjadi sebuah buku oleh sahabat-sahabatnya, mungkin saja Kartini ini tidak siapa-siapa atau tidak dikenal sebagai pahlawan atau tokoh yang bersejarah. Serta sekolah yang didirikan Kartini tidak mempunyai bukti yang jelas di mana berada dan kapan dibuat. Itu ditulis dalam koran Jakarta yang ini. Tapi di balik itu semua, berkat Kartini, perempuan bukan lagi sosok yang hanya berdiam diri di rumah, mengurus suami, mengurus anak. Perempuan Indonesia bisa menjadi apapun dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan. Jasanya membuat para perempuan Indonesia kini mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, berprestasi dan sanggup untuk ke kursi pemerintahan atau bekerja dengan profesi tinggi dan kedudukannya itu setara dengan laki-laki. Nah, dengan ini kita tahu nih fakta tentang Kartini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton sampai habis videonya. Semoga video ini bisa membuat kita semua jadi lebih kritis tentang bagaimana sih sejarah pada masa lalu, apakah benar, apakah ada yang ditinggalkan. Mari kita diskusikan bersama di video selanjutnya. Dadah!